Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang statistika. Ini merupakan bab 2 dari Matematika Wajib kelas 12. Pada statistika, kita akan mempelajari tentang penyajian data. Yang kedua, ukuran pemusatan data. Dan yang ketiga, ukuran penyebaran data. Kita tahu bahwa arti statistik dan statistika itu berbeda. Mungkin ada beberapa yang mengartikan sama, namun ada beberapa sumber juga yang mengartikan bahwa statistik dan statistika itu berbeda. Statistik adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu. Jika statistika adalah cabang ilmu matematika yang membahas tentang pengumpulan, penyajian, analisa data, dan menginterpretasikan data untuk membuat kesimpulan yang efektif. Untuk masalah pengumpulan data, kita telah mengetahui bahwa pengumpulan data bisa kita lakukan dengan kegiatan sehari-hari. Untuk kita di kelas, misal kita bisa mengumpulkan data nilai matematika yang diperoleh oleh siswa-siswi kelas 12 MIA 6 misalnya. Nah, itu bisa kita kumpulkan. Setelah kita kumpulkan, lalu kita apakan? Itulah yang kita sebut dengan penyajian data. Setelah kita kumpulkan, kita akan menyajikan data seperti pada arti ini. Pengumpulan kemudian penyajian. Nah, pada penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian. Kan tadi kita sudah mengumpulkan tuh. Nah, kemudian ini merupakan kegiatan untuk pembuatan laporan. Kemudian, penyajian data ini dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisa sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Setelah kita mengumpulkan data, kita akan memahami apa yang data yang kita dapatkan tadi. Kemudian kita analisa. Setelah kita dapat data itu, lalu apa yang ada dalam data itu? Bagaimana bentuknya? Misal kita mencari nilai matematika siswa sekelas. Nah, kemudian kita akan mendapatkan tuh rata-ratanya, nilai yang paling banyak didapatkan. Kita kan sering itu bertanya ke teman-teman, kamu dapat nilai berapa? 86. Kamu nilai berapa? 87. Nah, setelah kita tahu banyak, oh ternyata banyak yang dapat nilai 87. Nah, itu merupakan analisa yang kita dapatkan setelah kita menyajikan data. Maka dari itu kita akan membuat sebuah penyajian data yang baik agar bisa dianalisa sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, bentuk penyajian data ada beberapa cara. Yang pertama ada tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi ini terbagi menjadi dua. Ada yang data kelompok dan ada yang data tunggal. Nah, ini sebenarnya berlaku untuk semua jenis penyajian data, namun yang lumrah kita lakukan itu menggunakan tabel distribusi frekuensi. Kemudian ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram ogive. Oke, lanjut ya. Yang pertama ada tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini bisa disajikan untuk data tunggal dan data kelompok. Nah, apa sih bedanya data tunggal dan data kelompok? Data tunggal itu biasa disajikan seperti tampak pada gambar ini. Data tunggal di bagian kiri ini dan data kelompok di bagian kanan. Bedanya, nilainya itu tunggal, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jelas bahwa yang mendapat nilai 4 itu satu orang, gitu. Nah, untuk yang data kelompok, itu dia dibuat jangkauannya. Antara nilai 20 dengan 32, itu yang mendapatkan nilai 20 sampai 32 itu ada 4 orang. Bisa jadi yang nilai 22 orang, 31 1 orang, 32 1 orang. Seperti itu. Oke, misal nilai ujian 20 siswa pada mata pelajaran matematika seperti tampak pada layar 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Dari data di atas, susunlah ke dalam bentuk tabel. Nah, ini kita akan melakukan penyajian data nih dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Khusus yang ini untuk data tunggal.
Maka dari itu, setelah kita lihat 6, 7, 8, 9, biasa kita akan membuat turus. Nah, biasa di pemilu bisa tuh kita lihat, kita garis-garis satu, misal 6, 1, 7, 1, 8, 1. Kemudian hingga kita dapatkan berapa sih siswa yang mendapatkan nilai 6. Nah, setelah kita bentuk tabel, seperti ini bentuknya nih, seperti yang di bagian kiri ini. Inilah sajian dalam bentuk tabelnya. Nah, untuk siswa sekalian mungkin bisa juga dicoba di bukunya masing-masing untuk membuat tabel seperti ini. Lanjut, kita ke tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, berikut merupakan data nilai UAS Matematika dari 48 siswa. Nah, itu banyak ya datanya, banyak seperti itu. Kemudian tentukan banyak data. Itu biasa kita simpulkan dengan N atau sigma FI. Itu maaf ya, bergeser di PowerPoint-nya. Namun itu sigma FI, artinya jumlah dari semua frekuensinya atau banyak datanya. Bisa kita lihat pada tabel seperti ini bentuknya, ada nilai dan kemudian ada frekuensinya. Kemudian untuk membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok, kita menentukan dulu banyaknya data. Nah, kebetulan itu diketahui 48 siswa. Kemudian, kita menentukan jangkauan atau rentangan dari data tersebut. Nah, jangkauannya seperti apa? Apa sih maksud dari jangkauan? Jangkauan merupakan jumlah atau selisih, maksud saya. Jangkauan merupakan selisih dari data terbesar sampai data terkecil. Nah, berarti kan data terbesar dikurang data terkecil. Setelah kita melihat, ternyata data terbesarnya itu 95. Nah, 95. Kemudian data terkecilnya itu 20. Maka jangkauannya itu 75. Seperti itu ya. Kemudian banyak kelas. Banyak kelas. Untuk apa sih kita mencari banyak kelas? Nah, banyak kelas itu untuk mencari barisnya. Berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 baris. Dari 20 sampai 32, 33 sampai 45. Itu sampai ke bawah ternyata ada 6 baris pada tabel. Bagaimana cara kita dapat 6 baris itu? Caranya dengan menggunakan rumus, yaitu 1 ditambah 3,3 log N, atau N itu merupakan banyak data. Nah, banyak data kita kan tadi 48, maka 1 tambah 3,3 log 48 hasilnya 6,54. Ini dalam membuat banyak kelas, dia pasti hasilnya desimal, lumrahnya hasilnya desimal. Maka dari itu kita bisa membuat dengan pembulatan ke atas atau ke bawah. Nah, untuk kali ini saya menggunakan pembulatan ke bawah, yaitu 6,54 kita bulatkan menjadi 6. Kemudian ada panjang kelas. Panjang kelas fungsinya untuk kita mengetahui intervalnya. Misal data terendahnya tadi 20. Nah, untuk di baris pertama 20 sampai berapa? Sampai nilai berapa yang akan kita buat? Untuk mengetahui itu, kita menggunakan rumus jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jangkauannya 76, 75 maksud saya. Kemudian banyak kelasnya 6. Dan kita bagi 75 bagi 6 yaitu 12,5. Dan ini saya menggunakan pembulatan ke atas sebanyak 13. Maka panjang kelas dari data terendahnya tadi 20, kita tambahkan hingga menjadi 13, itu ternyata sampai di nilai ke 32. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Nah, 32 ternyata data ke-13-nya. Kemudian kita lihat dari 20 sampai 32 itu ada berapa banyak frekuensinya. Nah, itu sudah saya sajikan di bawah. Ada dari 20 sampai 32 ternyata 21
satu orang yang mendapatkan nilai 20, kemudian 24 1, 25 1, dan 29 satu orang. Maka dari 20 sampai 32 itu frekuensinya 4. Artinya 4 orang yang mendapatkan nilai antara 20 sampai 32. Seperti itu, kemudian begitu juga dengan 33 sampai 45 dan seterusnya. Itu bisa dicoba secara mandiri untuk membuat tabel itu. Nah, ini juga dijelaskan panjang kelas ya. Nih, ini merupakan panjang kelas sebanyak 13 dari 20 sampai 32. Kemudian banyak kelas. Banyak kelas itu banyaknya baris pada tabel. Ada 6 baris kan? Nih, itu setelah kita dapatkan dari rumus yang sebelumnya. Seperti itu bentuk dari tabel distribusi frekuensi data kelompok. Lanjut ke diagram batang. Nah, pada bagian diagram batang, penyajian data dalam diagram batang ini seperti ini bentuknya. Nah, yang bagian bawah ini merupakan data yang akan kita dapatkan. Misal jumlah siswa SD, SMP, SMA dan SMK di kota Y. Di kota Y kita anggap. Nah, untuk siswa SD-nya ada berapa frekuensinya? Nah, yang vertikal ini merupakan frekuensinya. Seperti itu. Berarti SD ada sekitar 1.500 orang. Biasa itu akan ditulis lagi keterangannya yang lebih jelas. Tapi untuk gambaran seperti inilah penyajian data dalam diagram batang. Lanjut yang ketiga ada diagram garis. Nah, ini beda-beda tipis aja dengan yang diagram batang tadi. Kalau ini dalam bentuk garis, tapi cara lihatnya sama juga dengan diagram batang tadi. Di bagian bawah ini keterangannya apa yang akan kita cari. Ternyata kita mau mencari banyak siswa SD Tunas tahun 2015 misalnya. Ternyata pada tahun 2015 itu ada 124 siswa, 2016 sebanyak 141 siswa. Seperti itu. Begitu juga dengan yang vertikal ini merupakan frekuensinya. Lanjut diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini kita bisa membentuk dengan bentuk lingkaran gitu. Nih maaf ya, itu ada yang tidak lengkap di bagian frekuensinya, namun akan saya jelaskan lagi. Nah, pada banyaknya data siswa di suatu desa. Jadi ada di suatu desa itu ada siswanya, ada yang pendidikannya SD, SMP, SMA. Kemudian ternyata setelah kita kumpulkan datanya, dapatlah bahwa SD ada 150 orang, SMP 120, SMA 80. Nah, kemudian kita akan menyajikan data di atas dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, caranya seperti ini. Siswa SD tadi berapa jumlahnya? 150 kan? 150 kita bagi dengan jumlah dari semua data. Artinya frekuensinya berarti 150 tambah 120 tambah 80. Hasilnya kan 350. Berarti cara membuat persenannya 150 jumlah siswa SD dibagi dengan frekuensinya 350 dikalikan dengan 100%, didapatilah hasil 42,85. Dan seterusnya begitu juga dengan siswa SMP dan siswa SMA. Kemudian kita buat ke bentuk lingkarannya seperti ini. Terkadang ada juga yang menggunakan derajat. Nah, kalau ini saya menggunakan persentase. Ada juga yang namanya diagram Ogif. Nah, ini yang kelima tentang diagram Ogif. Ada Ogif positif dan negatif. Kita sering dengar dan bertanya-tanya mungkin, apa sih dan kenapa sih diagram Ogif ini dia menanjak? Kalau diagram yang lain mungkin ada naik turun. Contohnya seperti ini. Diagram garis ada naik turun. Kenapa di Ogif ini menanjak atau menurun? Seperti ini. Nah, untuk membuat Ogif positif ini, kita menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari. Seperti apa caranya? Nah, ini untuk data berkelompok ya. Nah, pada data berkelompok ini, misal di baris pertama bisa dilihat ada 71 sampai 75. Kemudian, kita bisa membuat batas atas kelasnya. Nah, pada kelas 71 sampai 75, itu batas atasnya kan 75.
Kemudian kita jumlahkan dengan 0,5 didapatilah 75,5. Begitu juga hingga ke bawah ini 80 menjadi 80,5 dan seterusnya. Dia yang dilihat batas atas kelas ya, dia di bagian kanan ini. Kemudian setelah itu kan kita mempunyai frekuensinya. Ternyata yang mendapat 71 sampai 75 ada 2 orang. 76 sampai 80 ada 4 orang dan seterusnya. Kemudian untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari itu kita menggunakan ruas kiri ini di frekuensinya. Misal, yang 71 sampai 75 itu didapati oleh 2 orang. Kemudian, frekuensi kumulatif kurang dari di bagian 76 sampai 80 ini 2 ditambah dengan 4. Hasilnya 6. Kemudian untuk mencari yang di baris ketiga, berarti 6 ditambah dengan 12. Hasilnya 18. Untuk baris keempat berarti 18 ditambah 13. Hasilnya 31 sampai seterusnya hasilnya 40. Nah, kemudian untuk membuat diagram Ogif-nya, caranya di bagian yang horizontal ini kita akan meletakkan nilai dari batas atas kelas. Karena ini Ogif positif, kita menggunakan batas atas kelas. Nah, untuk batas atas kelasnya kita mulai dari 75,5. Ini ada 70,5 juga di bagian paling bawahnya, batas bawah kelas. Namun kan itu frekuensinya 0. Nah, kalau nih di sini kalau di bawah ini berarti dia tidak ada yang dapat 70,5. Untuk batas atas kelas 75,5 itu frekuensinya 2. 80,5 nih, 80,5 frekuensinya 6. Ingat ya, ini frekuensi kumulatif kurang dari, maka bisa kita lihat di sini 2, 4, 18, 31, 37, 40. Maka dari itu dia hasilnya menanjak nih, menanjak. Nah, inilah dia bentuk dari Ogif positif, dia menanjak gitu. Begitu juga dengan Ogif yang negatif. Nih, bisa diperhatikan. Bedanya kalau Ogif negatif itu menggunakan batas bawah kelas. Kalau ini 71 berarti 71 dikurang 0,5. Kalau ini 7 nih dikurang 0,5 hasilnya 70,5. Seperti itu ya. Oke, ini tipe ini yang di baris kedua, ini sebenarnya 75,5 ya, karena 76 dikurang 0,5 kan 75,5. Maaf saya salah. Kemudian yang 81 ini 81 dikurang 0,5, begitu juga hasilnya 80,5 dan seterusnya. Tapi ada perbedaan. Nah, di bagian frekuensi kumulatif lebih dari. Karena dia lebih dari, dia yang pertama ini merupakan jumlah dari frekuensi totalnya, yaitu 40 datanya. Kemudian dikurang 40 dikurang 4, 38, 38 dikurang 12, 34 dan seterusnya. Bisa dilihat pada diagramnya, dia bentuknya menurun. Nah, itu bisa dianalisa ya, apa perbedaan Ogif positif dan negatif. Seperti itu. Oke, sekian presentasi tentang statistika penyajian data. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Maaf apabila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.